Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang mana kita disampaikan kepada bulan yang penuh berkah ini bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa hingga akhir-akhir di bulan yang penuh berkah ini. Dan semoga amalan kita diterima dan berakhir dengan husnul khotimah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada uswatun hasanatun kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya yang mengikuti dengan baik hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua ini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang berkah, mushola Baitus Salam, Masya Allah. Dan juga di bulan yang berkah, dan di waktu akhir, 10 akhir bulan Ramadan. Tak terasa pada awal-awal kita masuk di bulan Ramadan, mikirnya masih Masya Allah, alhamdulillah puasa masih 29 hari lagi. Kalau sekarang tinggal berapa Pak? Berarti 3 hari. Masya Allah. Ada yang puasa Senin, ada yang Selasa. Di Baitul Salam Selasa semua atau kompak ya? Alhamdulillah. Kompak satu suara hari Selasa. Berarti insya Allah nanti malam 27. Masya Allah. Istimewa. 10 hari terakhir ini saatnya ngebut, semakin ngebut untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam 10 hari itu ada Lailatul Qadar. Insya Allah kita semua berebut untuk mendapatkannya, dan dan insya Allah kita semua seorang mukmin akan mendapatkannya seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti judulnya, kita akan membahas amalan-amalan di akhir bulan Ramadan, yang mana akan meninggalkan kita. Yang pertama adalah ini yang kita tadi bahas, yaitu salah satu cara, bukan syarat sah ya, tapi salah satu penambah amalan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kita bisa beriktikaf. Beriktikaf di mana Bapak? Di sini atau di rumah? Di masjid Thaibah? Oh, alhamdulillah. Jadi iktikaf salah satunya ini amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari ini, iktikaf. Sebenarnya iktikaf ini umum ya. Sebisa mungkin setiap kita masuk ke mushola ataupun masjid diniatkan iktikaf, sunnah iktikaf, berdiam diri di masjid.
Ya, insyaallah ini majelis ilmu ini diniatkanlah di dalam hati untuk beriktikaf. Insyaallah ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa lama waktu untuk beriktikaf? Apakah sehari full, 1 jam, 2 jam? Dari kitab-kitab para ulama mengatakan paling sedikit dari waktu untuk iktikaf adalah paling enggak tuh 1 kali zikir. Sama masuk, bagus salam, duduk, niat iktikaf, subhanallah, pulang. Ini insya Allah dapat pahala iktikaf, insya Allah Pak. Ya. Nah, tapi kan ini di 10 hari terakhir. Jadi kita ingin lebih banyak lagi pahala yang ingin kita raih. Dan yang kita kejar adalah malam Lailatul Qadar. Nah, insya Allah kita bahas sedikit masalah fadilah dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Allah berikan kepada hambanya pahala Lailatul Qadar itu berarti sebuah kemuliaan. Dan apabila Allah halangi seorang hamba itu dari mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti dia sangat rugi. Karena apa? Dikatakan Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi turunnya di malam hari. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini menunjukkan ketinggian atau keagungan malam Lailatul Qadar. Terus apa kelebihannya? Ya ini Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama atau mendekati, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya para malaikat untuk mengurus segala urusan manusia. Nah, di malam Lailatul Qadar ini yang kalau para ulama, salah satunya dari sahabat Ibnu Abbas itu ketika ditanya oleh Umar bin Khattab anhu, kapan kira-kira Lailatul Qadar? Ibnu Abbas menjawab malam 27. Dengan jawaban kenapa kok malam 27 katanya? Karena Allah itu witar, ganjil, dan suka angka-angka yang ganjil. Seperti Allah menciptakan bumi 7 hari. Hari ada 7. Banyak hal-hal yang terkait dengan 7. Dan akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyimpulkan bahwa biasanya malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Walaupun tidak menafikan bisa jadi di malam-malam yang terakhir, baik itu ganjil ataupun genap. Nah, orang yang beribadah di malam yang semoga berketepatan dengan malam Lailatul Qadar, insyaallah pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apa yang dilakukan selama 1000 bulan itu. Jadi kalau bisa ketika kita di malam-malam 10 terakhir itu kumpulkan semua amalan-amalan yang bisa dilakukan jadi satu. Siapa tahu semua amalan ini pas kejatuhan dengan pas turunnya malam Lailatul Qadar. Akhirnya semua amalan ini menjadi lebih baik, diberi pahala lebih baik daripada 1000 bulan.
bisa dikumpulkan menjadi satu kan, antara iktikaf tadi, sholat malam, dan dihitung mulai dari awal malam, jadi setelah maghrib itu sampai nanti. Ya, insya Allah orang yang bapak ini kan ahli masjid, pastilah insya Allah Allah mudahkan sholat taraweh. Insya Allah dapat, insya Allah dari sholat taraweh itu. Sodakoh pak, nyemplung ke 5.000 neng apa kotaan. Siapa tahu kalau pas kejatuhan malam Lailatul Qadar, seperti orang sodakoh 5.000 selama 83 tahun. Apalagi yang bisa dikumpulkan. Birrul walidain mungkin bisa untuk yang muda. Ya, itikaf, sholat malam, sedekah, birrul walidain, terus tilawah Al-Quran, berbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah kalau dikumpulkan semua, malam kan panjang insya Allah, dari jam berapa buka, jam 6 sampai nanti sampai tulu isyam, sampai terbitnya matahari subuh jam 4:30, panjang. Bisa berdoa, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa sholat, bisa sedekah, menyambung silaturahmi. Mungkin yang thalabul ilmi bisa belajar murojaah, terus bisa birrul walidain. Siapa tahu kita bisa dapat itu semua kebarengan dengan malam Lailatul Qadar. Wah, menjadi istimewa. Ya. Nah. Jadi kenapa kok makna dari Al-Qadar ini apa? Para ulama secara bahasa itu bisa dijelaskan oleh para ulama, ada 3 hal makna qadar itu. Satu, takdir. Jadi Allah menulis semua takdir selama 1 tahun di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam untuk merenung apa yang telah terjadi 1 tahun yang lalu. Itu sudah dicatat Lailatul Qadar tahun yang lalu. Dari sedih, senang, hidup, mati, rezeki, mudahnya rezeki, susahnya rezeki, macam-macam, senang, susah, itu ditulis di ketika Lailatul Qadar itu dalam setahun amalan. Jadi Al-Qadar maknanya yang pertama adalah penulisan takdir selama 1 tahun. Dan yang kedua adalah Al-Qadar maknanya penyempitan. Apa yang disempitkan? Maksudnya adalah sempitnya info tentang Lailatul Qadar. Jadi orang berlomba-lomba, tidak pasti infonya ini kapan. Bahkan Umar bin Khattab saja bertanya-tanya, kapan kira-kira Lailatul Qadar. Jadi hikmahnya adalah orang akan mencari di 10 hari terakhir itu. Malam 27, malam ke-7 di 10 terakhir, 7 dari depan atau belakang. Nah, itu bisa beda pendapat itu. Jadi hikmahnya adalah kita akan terus mencari. Bisa jadi malam ini. Oh, bisa jadi malam besok. Jadi terus akan langgeng itu amal 10 itu terus perbanyak terus. Atau penyempitan di malam itu, di pagi harinya itu malaikat kan turun banyak, dan akan di paginya itu salah satu tandanya adalah waktu fajarnya itu redup, karena saking banyaknya itu malaikat naik membawa urusan manusia menghadap Allah itu redup. Jadi saking banyaknya ya, kita kan alhamdulillah nggak bisa melihat Pak. Kalau melihat serem nih Pak, wah kok akeh meneng apa iki. Jadi alhamdulillahnya
Enggak dikasih lihat bentuknya malaikat. Penuh, langitnya penuh oleh malaikat. Dan yang ketiga adalah kemuliaannya. Jadi siapapun yang menghidupkan, Allah izinkan menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan dia akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang mulia di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Mungkin sebelahan ngobrol di mana warung makan. Bisa jadi yang sebelah kita dapat Lailatul Qadar tadi malam, bisa jadi kita tidak, dan bisa kebalikannya. Jadi kita nggak tahu apa terus ya mendapat Lailatul Qadar terus wajahnya menyala gitu kan, ya enggak ya Pak, malah serem ya. Jadi apa namanya, di sisi Allah, Allah akan berikan kemuliaan bagi orang yang dimudahkan dan bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan juga pengampunan ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbik. Dan bagi siapa yang menghidupkan berdiri salat malam di malam Lailatul Qadar dengan iman wa ihtisab, iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan hapus dosa-dosa yang telah lalu. Dan kalau bisa di setiap malam 10 ini kita perbanyak doanya apa Pak? Doa meminta Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, hapuskan. Jadi ada faedah antara bedanya afu dan maghfirah. Kalau afu itu menghapus, dihapus. Maghfirah ditutupi. Jadi lebih tinggi derajatnya afu, dihapus Pak. Salah-salah dihapus. Kita nulis pun ya, di kertas itu kan dihapus bekas Pak. Ini kalau Allah yang hapus, hilang sudah. Selesai urusan. Hapus, tidak ada dosa. Ya. Jadi perbanyak doa meminta malam ampunan. Dan ini kan kisahnya ibu kita Aisyah radhiyallahu anha meminta doa kepada Rasulullah apa yang harus dibaca. Jadi kan uniknya istri Rasulullah SAW iki wis meh bodo njaluk ning suamine iki ora njaluk baju baru, ora iki mangan apa iki lebaran opore ana apa ora iki klambine tuku anyar Pak. Enggak Pak, sudah malah mintanya doa. Ya Allah, ini istri, salah satu istri yang yang solehah, enggak minta bondo dunia, tapi mintanya doa untuk diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Semoga istri-istri panjenengan solehah semua ya Pak. Amin. Dan berikutnya adalah memperbanyak istighfar. Setelah 27, 28 sudah mepet mau ke akhir Ramadan, kita perbanyak istighfar. Karena istighfar ini menutupi atau menghapus kesalahan-kesalahan kita atau kekurangan dari puasa kita selama 1 bulan. Mungkin kita tidak sengaja gibah atau melihat sesuatu yang tidak pantas atau melakukan hati cemburu pada satu iri, dendam,
itu kita tutup di amalan terakhir, hari-hari terakhir Ramadan diperbanyak istighfar. Bahkan tadi ketika malam Lailatul Qadar doanya ya Allah terima ya Allah ya, tapi malah minta ampunan, ya, malah minta ampunan. Ya. Dan ini juga doanya salah satu yang dipanjatkan oleh bapak kita semua manusia, bapak manusia, yaitu Nabi Adam di surat Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya telah zalim kepada diri saya. Kami telah zalim kepada diri kami, dan apabila Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak memberi rahmat kepada, jadi kita bisa di sini duduk di majelis ilmu bersama, ini rahmat Allah, hidayah dari Allah. Apabila kita meletakkan semua kesanggupan datang melangkah itu atas kekuatan kita, bisa jadi itu tidak terjadi, Pak. Saya tadi perjalanan macet, Pak, jalanan, Pak. Walau alam orang mengejar apa? Macet. Bisa jadi mereka orangnya muda-muda, ya, naik motor muda-muda, necis ya, apa. Tapi untuk datang di majelis ilmu itu kan tidak mudah. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri. Allah bukakan hidayah, datang ya mendengarkan, insya Allah dapat faedah dan ada pahala. Ya, perbanyak istighfar. Lanakunanna minal khasirin. Dan apabila engkau tidak mengampuni dan tidak memberi rahmat, maka kami itu menjadi orang-orang yang rugi. Jadi memang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Karena kalau tidak diampuni, tidak diberi rahmat, rugilah kita ini. Apa kita bisa masuk surga dengan amal-amal kita kalau Allah tidak merahmati? Bisa jadi tidak. Dan juga ada panjatan doa dari Dhunnun. Dhunnun adalah Nabi Yunus. Fanada fi dhulumati, dan Nabi Yunus menyeru di dalam kegelapan ketika dia. Jadi ceritanya kan rakyatnya ini nggak bisa didakwahi, terus marah, keluar dari kaumnya, masuk ditelan oleh ikan. Dan di dalam perut ikan itu Nabi Yunus menyeru. Dan ini salah satu adab dalam berdoa. Nabi Yunus mengatakan, "Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Jadi mengesahkan Allah dulu. Allah diesahkan dulu, la ilaha illallah. Terus subhanaka, maha suci Engkau. Jadi ya, salah satu adab dalam berdoa adalah memuji Allah dulu dan terus merendahkan diri. Inni kuntu minadh dhalimin, dan sungguhnya saya ini dalam orang yang zalim, ya. Jadi salah satu adabnya dalam berdoa adalah mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus minta ampun, ya Allah, dosaku banyak ya Allah, ini dan ini. Nah, zalim ya Allah. Dan istighfar itu adalah penutup semua amal soleh. Seperti sholat. Setelah sholat, baca istighfar 3 kali. Kafaratul majlis, setelah majlis ditutup dengan kafaratul majlis. Haji ditutup dengan. Dan hendaknya puasa kita yang bersusah payah ini selama 30 hari,
hendaknya ditutup dengan perbanyak istighfar. Nah, yang berikut adalah takbir. Takbir di malam Id. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan sempurnakanlah bilangan, yakni bilangan bulan. Sempurnakanlah bilangan bulan puasa di bulan Ramadan. Dan terus walitukabbir dan walitukabbirullah, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Jadi disyariatkan takbiran di malam Id. Ada dua sigot atau dua lafadz. Yang pertama, Allahu Akbarnya dua. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang tiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh semuanya. Jadi kalau ada orang yang takbirannya Allahu Akbar dua kali, ojo disalahke. Karena ini ada hadisnya dan ada hujahnya. Dan yang tiga kali pun tidak mengapa, insyaallah. Dan bertakbir itu dari ghurubis syams lailatil idi ila sholati. Di maghrib, wah udah ketahuan ini Syawal, udah takbir terus sampai khotib naik mimbar. Jahron fi masajidi wa aswaqi wa buyuti. Baca takbir jahar keras dalam masjid, di pasar-pasar atau di rumah-rumah. Ini salah satu syiar Islam yang perlu terus dilanggengkan untuk bertakbir. Para sahabat ini kalau ketemu saling takbir, kencang-kencengan. Jadi jangan yang kencang cuma di sini pakai mic, yang lainnya dengar ya. Semua, Pak, semua ini amalan ini untuk semua. Dibaca bersama-sama, ya, maksudnya bisa sendiri-sendiri tapi berbarengan semua. Takbiran ya. Di malam Idul Fitri. Dan terus berikutnya sholat Id. Sholat Id. Sholat Id. Di sini sholat Idnya bareng, Pak, sama Thaibah ya. Gabung ya. Ini juga salah satu syiar untuk menampakkan ini Islam. Datang rame-rame bondong-bondong sholat di satu tempat. Wah, orang melihat, Masya Allah, orang Islam banyak ini ternyata. Getar ya. Yang mau macam-macam getar. Banyak ternyata. Wah, perempuannya, anak-anaknya, laki-lakinya, bapak, yang muda semua keluar rumah. Bahkan yang berhalangan wanita pun keluar di lapangan. Jadi dikatakan musola itu tempat sujud, nggih, Ustaz. Musola. Bahkan kalau sholat di lapangan dikatakan di dalam kitab fikih itu musola. Oke, lapangan musola, ora ono tembok ya. Jadi maksudnya musola itu tempat sujud. Lapangan padang pasir lapangan ketika itu buat sujud itu musola. Ya, dan tidak ada
sholat sunnah nafilah untuk sholat id. Ya. Ketika itu dilakukan di lapangan musola, kembali pakai bahasa musola. Tidak ada datang terus sholat qobliyah atau ba'diyah ketika sholat idnya di lapangan. Nah, tapi bisa jadi sholat id, sholat 2 rakaat apabila dilakukan sholat idnya di dalam masjid untuk tahiyatul masjid. Dan disunahkan ya, wal ihsalu masyru'un li sholatil id kal jum'ah. Jadi disunahkan sholat mandi ya, mandi sebelum sholat id seperti kita mau sholat Jumat, sunnah mandi sebelum berangkat ya itu sholat pisan-pisan wangi toh Pak ya, seger pagi mandi. Kalau sholat Idul Fitri makan dulu ya, nyemil dulu wangi pakai parfum karena Rasulullah suka parfum wangi. Rasulullah wangi berangkat di satu jalan, pulang kalau bisa di jalan yang lain, bikin macet jalanan. Ini orang muslim ini banyak ini ya, ini kuat bersatu ya. Wangi, setelah itu baru bisa melakukan amalan yang lain. Terus yang terakhir insya Allah zakat fitr. Zakat fitr. Oh iya, sholat id itu dua rakaat. Seperti nanti ada khotbahnya sunnah. Jadi bagi siapa yang setelah sholat id mau langsung pulang boleh, mendengarkan khotbah boleh. Tapi nggak mau masa sekali-sekali nggak mau duduk untuk mendengarkan khotbah ya. Dengarkan khotbah sampai selesai dan takbir, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar ditambah 6 takbir, dan di rakaat kedua ditambah 5. Setelah bangun Allahu Akbar, berdiri dari sujud ditambah 5 takbir. Barang siapa tertinggal sholat id 1 rakaat, dia bangun lagi untuk menambah 1 rakaat. Barang siapa tertinggal 2 rakaat tapi belum rukuk, dia tambah menjadi 2. Dan barang siapa kelewat, ya siapa tahu malamnya takbiran terus sampai subuh, pulang capek tidur geletak, bangun-bangun asar. Wis ditunggoni 1 bulan pingin sholat id kok kebablasan, boleh dikodok ya, sunnah dikodok. Dalam madhab Hambali itu boleh dikodok. Terus yang terakhir tadi zakat fitr. Zakat fitrah ini apa namanya, ukurannya 1 sok. Kalau dalam ini ya syariat namanya 1 sok. Nah 1 sok itu 4 mud. Nah, kalau dikonversi menjadi kilogram, di sini berapa Pak? Hah? 2,7. Wah, ada yang lain? Berapa? 2,5. Ada yang lain? Khilaf ulama. Ada yang 27, ada yang 25. 2,5. Ada yang lain, Pak? Ya, antara segitu ya. Karena dia ditakar. Jadi ketika di kilo itu ada beda-beda. Rata-rata mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i 2,5. Ya, amannya 2,5. Mungkin di pendapat mazhab yang lain ada 2 kilo koma berapa. Tapi ya, musola Babus Salam orangnya legowo, kasihlah 3 kilo. Nah, sisanya buat sedekah, insya Allah. Ya. Beratnya segitu. Dan kapan dikumpulkan? Jadi malam id boleh. Itu wajibnya mulai dari malam id sampai menjelang sholat. Afdolnya ketika subuh sampai sebelum
khotib naik mimbar. Memang susah ya, kalau sudah waktu itu afdolnya susah. Tapi dari malam sampai itu boleh. Setelahnya makruh ya. Mengakhirkannya haram tapi masih sah. Boleh mengawalkan 2 hari sebelum malam Id. Kalau di sini mulai kapan Pak dikumpul Pak? Ini sudah. Ya. Ini kan di sini kan jadi akadnya diwakilkan gitu Pak ya. Ya insya Allah. Maksudnya itu 2 hari atau malam itu pendistribusian dari sini ke Sohibul, ya maksudnya orang yang pantas untuk mendapatkan zakat itu di malamnya itu. Kalau pengumpulan mungkin ke wakil insya Allah nggak ada masalah ya. Jadi ditransferkan dari wakil ke yang patut mendapatkan zakat itu di malam Id ya. Dan dikasihkannya berapa? Nah, sama ada satu orang ini di malam Id ini enggak punya nasi, enggak ada, beras enggak ada. Dia boleh ini mendapatkan zakat fitr. Boleh satu orang ini dikumpulkan satu masjid ini diblokir satu orang ini boleh. Wis ben angel sisan iki wis 1 ton sisan. Wah, bisa buat 1 tahun. Atau ya dibagi-bagi yang lain ya boleh, nggak masalah. Jadi diblokir satu orang boleh, dibagi yang lain tidak mengapa. Atau satu orang 2,5 kilo ini dipisah-pisah ke beberapa orang boleh. Jadi enggak. Jadi kita zakatnya 2,5 kilo. Ketika distribusinya ke penerima zakatnya fleksibel, boleh 1 ton. Wah, ini yang ngumpul cuma 5 kilo, tapi orang yang patut mendapatkan ini 20 orang sama. Wah, cukup. Ya wis dibagi-bagi, distribusikan, dan itu semoga semua kaum muslimin bisa makan di hari Lebaran Idul Fitri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi amalan-amalan akhir dari bulan Ramadan bisa iktikaf ya, untuk mencari Lailatul Qadar, perbanyak istighfar, takbiran, salat Id dan zakat fitr. Mungkin sampai sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, bro. Pas.